Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukti Hudin. Saya ingin mempresentasikan PowerPoint saya tentang penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pendidikan karakter Pancasila. Mengapa saya mengambil judul tersebut? Karena banyak orang yang menjadikan Pancasila hanya sebagai dasar negara dan tidak mengamalkan makna dan nilai-nilainya. Pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang. Pancasila sebagai dasar negara yang kedudukan atau merupakan hal yang paling tinggi sebagai sumber hukum dasar negara Indonesia. Namun, sebagian besar warga negara Indonesia hanya menganggap Pancasila sebagai dasar negara saja, tanpa memperdulikan makna dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Padahal nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sangatlah berguna dan bermanfaat. Banyaknya penyimpangan hampir disebabkan karena tidak mengimplementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karena hal itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter kita. Membangun nilai-nilai karakter sama saja kita membentuk karakter yang positif terhadap generasi muda ini dengan adanya pembiasaan bersikap mandiri, sopan, kreatif, inovatif, rajin, dan memiliki tanggung jawab. Hal tersebut nantinya akan sangat berpengaruh dalam bidang lainnya untuk menjadi hal yang positif. Rumusan masalah tersebut mempunyai 3. Yang pertama, apa makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila? Kedua, bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ketiga, pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter. Pembahasan yang kedua yaitu makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu ada 2. Yang pertama, ketuhanan. Nilai yang terkandung dalam sila ke-1 yakni ketuhanan yang Maha Esa. Nilai Regilius yang berkaitan dengan individu dengan suatu hal yang dianggap suci, sakral, dan mulia. Dengan nilai ketuhanan tersebut mewujudkan masyarakat supaya dalam hidupnya memiliki Tuhan yang dijadikan sebagai pegangan atau pedoman, petunjuk hidup. Dan yang kedua, kemanusiaan. Nilai moralitas ini membentuk suatu kesadaran tentang keteraturan dalam kehidupan, karena setiap manusia memiliki potensi untuk sempurna, yaitu keberadaban. Dengan demikian, manusia lebih mudah menerima kebenaran dengan tulus, terlebih dalam mengikuti tata cara dan pola hidup serta mengenal hukum yang ada. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan berarti gabungan atas beberapa bagian kehadiran bangsa Indonesia dengan kebinekaan tunggal ikanya, bukan untuk bersengketa, tetapi bangsa Indonesia hadir untuk mewujudkan kasih sayang kepada segenap suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Dari berbagai macam suku, kelompok, namun perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, tetapi justru dijadikan persatuan Indonesia. Yang keempat, permusyawaratan dan perwakilan. Manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu dan lainnya. Dalam hal itu, maka terjadi kesepakatan dan saling menghargai satu sama lain antara atas dasar tujuan dan kepentingan bersama. Yang kelima, keadilan sosial. Nilai keadilan sosial ini adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal,
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan cita-cita bernegara dan berbangsa. Itu semua bermakna mewujudkan keadaan masyarakat yang bersatu secara organik, di mana setiap anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang serta belajar hidup pada kemampuan aslinya. Penjelasan sekarang ini penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 5. Yang pertama, sila ke-1, adanya mata pelajaran agama yang dijadikan pelajaran wajib bahwa pelajar atau mahasiswa. Sila yang kedua, mengakui persamaan derajat dan hak serta kewajiban seperti membayar gaji kepada setiap pekerja sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukannya. Sila yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, saling bertoleransi terhadap keragaman, mengikuti organisasi kemasyarakatan. Sila yang keempat, mengadakan voting dalam setiap pengadilan keputusan di dalam organisasi, menghargai pendapat orang lain. Dan yang kelima, tidak membeda-bedakan kelas masyarakat, misalnya dalam urusan masalah yang diadilkan dalam hukum. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, yaitu dalam membentuk generasi bangsa yang bermoral serta berkualitas, tentunya memerlukan proses dan penerapannya. Salah satunya dengan membekali mereka dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sebab Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dan menjalankan kehidupannya. Mereka harus memahami, memaknai, dan mengamalkan keseluruhan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila. Karena nilai-nilai itu dapat menjadikan pondasi dan benteng bagi mereka dari berbagai pengaruh yang dapat merusak moral mereka. Dengan adanya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter, maka sikap dan perilaku yang menyimpang akan menjadi lebih baik, dan bentuk penyimpangan-penyimpangan tidak akan terjadi pada individu yang memiliki karakter dan jiwa nasionalis dan patriotis. Berikut pentingnya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menumbuhkan rasa cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menumbuhkan rasa cinta dan hormat kepada orang tua dan sayang terhadap adik. Yang ketiga, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang keempat, menumbuhkan sikap saling gotong royong, saling cinta kepada sesama manusia dan tidak membeda-bedakan. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasa cinta bermusyawarah dan mufakat. Kesimpulan dari penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu Pancasila memiliki nilai-nilai yang dimana dijadikan sebagai pedoman bagi bangsa Indonesia. Dengan begitu, tidak hanya pengakuan sebagai dasar negara saja yang diperlukan, tetapi menanamkan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila sangat penting dan diperlukan dalam membentuk kepribadian generasi bangsa yang berkarakter, agar generasi dapat menghargai dan hidup dalam damai dan bermoral serta mampu bersaing dalam segala bidang. Berikut daftar pustaka yang kami cari. Sekian presentasi PowerPoint saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan salah dalam pengucapan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.